sudah? Belum. Belum? Belum, Ibu. Bu. Ntar diulangi lagi ya. Iya. Nah, sudah? Sudah anak-anak? Proses, Bu. Iya, Sudah, Bu. sudah. Dulu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, tujuan kita hari ini ada pada nomor 3 dan nomor 4. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan teliti dan benar. Yang keempat atau yang kedua, siswa dapat menyusun laporan secara tertulis hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan teliti dan benar. Anak-anak, manfaat kita nanti mempelajari wawancara agar kita bisa melakukan tanya jawab kepada orang-orang sekitar kita. Contoh misalkan yang kita lakukan tanya jawab seperti tadi, yang Bu Vika tanya punya kelinci atau enggak, itu atau tidak, itu sudah merupakan contoh wawancara. Nah, sekarang coba kalian buka video pembelajaran yang Bu Vika kirim tadi lewat WA. Kalian amati, kalian perhatikan benar-benar. Di situ ada contoh wawancara. Nah, nanti kalian amati kata-kata tanya apa yang digunakan dalam wawancara tersebut. Sudah Iya, dibuka Bu. WA-nya? Iya, Bu. Untuk Vidya, sudah menemukan kata tanyanya yang dipakai dalam wawancara tersebut? Kata tanya yang digunakan adalah apa, Bu, apa, dan mengapa. Ya, ada yang lain lagi? Bagaimana, Bu? Betul. Siap, Bu. Ya, duh, pinter-pinter semuanya ya muridnya Bu Vika ini. Ya. Anak-anak, banyak informasi tentang hewan selain kelinci di sekitar yang belum kita ketahui. Nah, informasi tersebut bisa kita ketahui dengan pengamatan secara langsung dan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau informasi tentang suatu hal atau masalah. Jadi tujuannya Bu Vika tadi mengajarkan kalian wawancara itu untuk mendapatkan keterangan atau informasi tentang suatu hal atau masalah. Misalkan kita tidak punya hewan kelinci di rumah, tapi bukan berarti kita tidak tahu tentang kelinci. Kita bisa bertanya kepada tetangga kita yang punya kelinci atau misalkan kepada peternak kelinci. Itu gunanya. Bentuk komunikasinya bersifat lisan interaktif atau dua arah tadi. Kata tanya yang biasa digunakan itu tadi seperti yang disebutkan Vidya sama Aris. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Biasanya dikenal dengan 5W plus 1H atau 5W ditambah 1H. Anak-anak, coba. Tadi kan Bu Vika menyebutkan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kok tiba-tiba langsung ada 5W plus 1H? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Belum tahu. Yogi? Belum tahu juga? Belum, Ibu. Apa itu, Ibu? Tahu, Bu. Ya, 5W itu sebenarnya asalnya dari kata what.
What? Bahasa apa anak-anak what itu? What itu apa? Bahasa Inggris sih, Bu. What Bahasa itu Inggris. bahasa Inggris. Biasanya tulisannya Luar gimana? waktu belajar tidak Tulisannya? masuk itu, Bu. Oh begitu. Ya sudah kita ulangi lagi. Biasanya tulisannya karena Bu Vika ini daring, didikte ya sama Bu Vika ya. Kalau what itu W, H, A, T. Nah, itu bacanya apa anak-anak? What, Bu? What? What, What, ya. Bu? What, Bu? Benar, 100 buat semuanya. Berarti huruf awalannya apa itu? W, Bu. W, Bu. W. Nah, 5 W. Berarti kita sudah dapat 1 W. Yang kedua, where. Ada yang tahu lagi artinya? Where. Gimana, Bu? Ya, betul. Di mana? Huruf awalannya apa lagi? W lagi, W, Bu. B lagi. Ya, kita sudah dapat 2 W. Yang ketiga, ada yang sudah tahu? When, Bu, when. When. Iya, Bu. pinter ya keluar. When. Tulisannya gimana coba? Yang tahu? W, H, Ah, Apa lagi? Ayo Diana. EN, Bu. Ayo. E, EN, Bu. E dulu. Ya, ada yang tahu artinya juga? when, Kapan? Kapan? Kapan, Bu? Ya, pinter semuanya. 3 ya sudah ya W-nya ya. Yang keempat. Bu, Bu. Ya. Why? Ya, betul. Yang kelima why. Kita sudah dapat 5. What, when, where, who, why. Ya, what apa, where, di mana, when, kapan, Kapan? who, Siapa? siapa, Siapa? why, mengapa. Mengapa? Kurang satu lagi. Hanya apa? Ada yang tahu? Hari, Bu. Oh, Tahu, Bu. Bu. How. 100 lagi buat Yogi. How. Ada yang tahu tulisannya juga? H, H. O, O. W, Bu, Dibaca? how, How. Nah, ya, berarti sudah lengkap ya. 5W plus 1 H. Tapi dalam bahasa Indonesia ada kata tadi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kalian buka LKPD yang dikirimkan Bu Vika tadi lewat WA. Kalian baca langkah-langkahnya atau tugasnya. Yang pertama, amatilah video pembelajaran yang di-share di grup WA. Sambil mengamati, kalian tulis video tadi tentang apa. Yang kedua, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum wawancara. Yang ketiga, menuliskan kata tanya yang dipakai, seperti tadi yang sudah kalian jawab. Yang keempat, coba kalian buat kalimat tanya menggunakan kata tanya tersebut. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Coba kalian, Bu Vika beri waktu 2 menit. Cukup ya 2 menit ya? Kalian buat kalian buat kalimat tanya dari kata tanya yang Bu Vika jelaskan tadi. Terserah, Bu, saya mau memakai kata apa boleh, mau memakai bagaimana juga boleh. Silahkan anak-anak. Baik, Bu. Sudah, Alfian? Sudah, Bu. Ya, siapa ini ya? Yang sudah siapa? Chandra, Jadi, Bu. Chandra. Oh, Chandra. Ya, coba Chandra. Apa kalimat tanyanya yang dibuat? Apa saja makanan kelinci? Apa saja makanan kelinci? Ya, betul. Yogi? Bagaimana kelinci bergerak?
Bagaimana kelinci bergerak? Boleh. Ada lagi? Mengapa kelinci suka wortel? Mengapa kelinci suka wortel? Iya, betul. Boleh. Terus ada lagi enggak? Cukup? Atau ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Apa, Diana? Siapa yang suka melihara kelinci? Siapa yang suka memelihara kelinci? Boleh. Nah, sekarang coba kalian amati kalimat tanya yang teman kalian buat tadi. Yang pertama, Chandra tadi bertanya tentang apa? Makanan kelinci. Apa makanan kelinci? Nah, coba anak-anak, apa makanan kelinci? Makanan kelinci. Berarti susunan katanya sudah tepat atau sudah menggunakan kalimat atau menggunakan kosakata baku. Kosakata baku itu yang bagaimana, Ibu? Kosakata baku itu yang susunan katanya lengkap. Contohnya lengkap bagaimana? Misal, kalau kita menyusun kalimat, ada kata-kata tidak. Biasanya kadang ada yang menuliskan, saya tidak suka makan. Itu sudah benar. Tapi ada juga yang bilang, saya nggak suka makan. Nah, kalau seperti itu berarti Pak, kosakatanya baku atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Ya, Bu. Ya, kalau misalkan menuliskan tidak, harus tidak boleh pakai enggak atau cuma disingkat enggak gitu saja, tapi tetap tidak. Yang kedua, menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang sempurna. Sempurnanya bagaimana, Ibu? Susunan kalimatnya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, seperti Chandra tadi yang ditanyakan, apa makanan kelinci? Apa? Itu pertanyaan tentang objeknya. Nah, kalau kelincinya itu subjeknya. Yang kedua, bagaimana kelinci bergerak? Nah, kelinci itu subjeknya, predikatnya bergerak, objeknya apa makanan kelincinya, anak-anak? Wortel. Wortel. Nah, sebenarnya objeknya itu wortel. Yang ditanyakan apa? Predikatnya, berarti pakai bagaimana. Bagaimana kelinci bergerak. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Jelas, Bu. Ada yang ditanyakan untuk materi kita hari ini? Tidak ada, Bu. Sudah Sementara Tidak belum, ada. Bu. Bu, sudah jelas. Sudah jelas. Kosakata baku juga. Sudah, Bu. Kalimat efektifnya juga. Sudah, Bu. Ya, soalnya nanti berkaitan dengan tugas kalian di rumah. Kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk tugas nanti di rumah, anak-anak ya, kalian membuat atau menyusun kalimat tanya untuk persiapan wawancara. Nah, wawancara itu kalian lakukan nanti kamu mencari orang-orang di sekitar kamu. Di sekitar lingkungan saja, nggak usah jauh-jauh. Nah, itu kamu cari siapa, Bu? Terserah. Boleh peternak, boleh pedagang, boleh pekerja yang lainnya juga boleh. Tapi langkah awalnya kalian harus membuat apa tadi? Membuat apa? Iya, buat pertanyaan dulu. Kalian tulis terlebih dahulu. Setelah kalian tulis, baru kalian apa, anak-anak? Membuat janji dengan orang tersebut. Jangan langsung, saya mau wawancara Pak. Jangan ya, nanti mereka pasti sibuk atau apa. Kalian buat janji dulu dengan orang tersebut, baru nanti melaksanakan wawancara.
wawancara. Nah, setelah itu nanti kalian tulis juga jawaban wawancaranya apa. Kalau sudah kalian tulis, boleh didampingi orang tua atau boleh bertanya ke orang tua, ke kakak atau ke tetangga, ke teman sekitarnya. Kalian susun daftar pertanyaannya, jawabannya menjadi sebuah laporan tertulis. Jelas tugasnya untuk di rumah? Jelas, Bu. Jelas, Ya. Bu. Sudah ditulis semuanya tugasnya? Sudah, Sudah. Bu. Mulai. Ya, udah selesai semuanya ya menulisnya ya. Ya. Bu. Nah, sekarang anak-anak, coba kalian ingat-ingat lagi. Berarti kita sudah melakukan pelajaran tentang wawancara. Apa yang dapat kalian simpulkan dari wawancara tersebut? Dari pelajaran hari ini? Harus buat pertanyaan dulu, Bu, kalau mau mewawancarai. Ya, harus buat pertanyaan dulu kalau mau wawancarai. Ada lagi? Membuat janji Membuat dulu, janji, Bu. Membuat janji Iya, kepada yang mau buat diwawancarai. janji. Buat janji. Terus yang ketiga ada lagi enggak? Bu, kalau mau membuat pertanyaan harus sesuai dengan kata tanyanya, Bu. Coba diulangi lagi, Diana. Putus-putus, maaf. Kalau mau membuat kalimat tanya harus Ya. menggunakan kata tanya yang tepat, Bu. Iya, betul. Harus menggunakan kata tanya yang tepat. Misal, kalau kita mau menanyakan orang, berarti kita pakai kata tanya apa sih? Ya, Siapa? iya. Terus kalau kita mau menanyakan tentang kegiatan, berarti pakai kata tanya Apa, Bu? apa? Kalau waktu? Kapan? 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 Kalau tempat? Di Di mana? mana? Di mana? Kalau alasan? Mengapa? Mengapa? Ya, pinter semuanya. Muridnya Bu Fika dapat 10 semuanya. Satu lagi, Bu, yang saya Ya. terima, Bu. Yang saya Ya. catat tadi, Bu, harus menggunakan kata baku, Bu. Ya, harus menggunakan kata baku. Terus, apa lagi? Kalimat yang efektif. Ya, kalimat yang efektif. Nah, kesimpulannya, sebelum kita melakukan wawancara, yang pertama, menyusun daftar pertanyaan, seperti kata teman kalian tadi, Chandra. Yang kedua, membuat janji dengan orang yang mau kita wawancara. Yang ketiga, menggunakan kalimat atau kosakata, menggunakan kalimat yang sopan. Yang keempat, kita menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Sudah. Tidak. Nah, sekarang Bu Fika mau tanya. Sekarang Bu Fika ya gantian yang tanya. Ya, Bu. Misal, kalau kita mau mewawancarai seorang pedagang telur, kira-kira apa yang kita tanyakan? Berapa harga telur sekarang, Bu? Iya, berapa harga telur sekarang? Ada lagi? Rata-rata dalam sehari habis berapa, Bapak? Rata-rata dalam sehari habis berapa? Boleh. Coba Diana, tadi yang digunakan teman membuat kalimat tadi, kata tanyanya apa ya? Berapa? Iya. Apa ya, Bu? Tadi yang pertama Yang kalau dari segi berapa, Bu? Tapi yang tadi tidak jelas. iya, kalau yang Vidya tadi juga berapa? Kalau yang Yogi tadi juga berapa? Menanyakan apa berapa itu anak? Menanyakan tentang apa berapa itu? Tentang jumlah, Bu. Iya, tentang jumlah. Betul, pinter semuanya muridnya Buka. Walaupun belajar daring, tapi tetap bisa mengikuti
pelajaran. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. Bu. Ya, kesimpulannya tadi sudah dicatat. Sudah. Tugasnya juga sudah Sudah. dicatat. Sudah, Bu. Sudah. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Sudah. Cukup? Ya sudah. Berarti untuk hari ini pelajarannya Bu Vika akhiri sampai di sini. Sebelum kita menutupnya, berdoa dulu lagi ya. Tadi siapa yang pimpin doa ya? Yang Aris, mimpin Bu, doa yang tadi tadi siapa? Bu. Aris, Bu. Oh, Aris. Nah, sekarang penghargaan untuk yang paling aktif hari ini. Yogi, ditutup doa penutup. Silahkan Yogi. Terima kasih, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Yogi. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa tugasnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Makan minum harus dijaga. Jangan banyak bermain. Bukan berarti masa ini kita libur sekolah loh ya. Tetap kita bersekolah, tapi melaksanakan lewat daring. Sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Iya, Bu. Bu.